Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, bersama kita di sini ada Ustadz Abdullah Mahua, ya, tokoh kita yang sangat kita kenal, ya, yang berbicara tentang bagaimana kejujuran, masalah korupsi dan sebagainya. Dan di tengah kita juga ada tokoh UI Watch yang merupakan angkatan 66 ini, yaitu Prof. Taufik Bahaudin, yang mencermati perilaku daripada netizen, perilaku kita semua, termasuk masalah komunis Bayar Baru yang terus berkembang dan bermain di dalam kondisi NKRI kekinian. Nah, paling ujung adalah host kita ini Pak Muhammad Arifin ini, ya, pilot senior dari Pertamina. Kalau tidak salah kita jumpa di Eropa waktu itu, ya, Pak Arifin, ya. Jadi kita bincang-bincang siang hari ini. Kita awali dengan Pak Arifin, mohon menyampaikan apa dan kenapa kok kita kumpul pada hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kumpul ini bersama bapak-bapak yang sudah senior sekali. Kita ini, saya kalau dibilang ya generasi yang paling muda, pengalamannya maksudnya, karena apa yang kita sampaikan adalah kita ini bertemu di Paguyuban DERAM. DERAM artinya perpanjangan dari Dewan Rakyat Adil Makmur. Tujuan kita adalah menyatukan semua elemen-elemen bangsa, dari mulai agama apapun, monggo, golongan apapun, monggo, kita kumpul di sini untuk membenahi, memperkokoh pondasi kedaulatan rakyat Indonesia. Karena umur kita mungkin nggak nyampe, istilahnya kita nih kokoh pondasinya supaya anak cucu cicit kita itu tinggal menikmati kesejahteraan, keamanan, itu semua. Jadi itu tujuan kita, DERAM. Kalau ini monggo kita gabung, kita bersatu untuk menyelesaikan hal-hal yang agar semuanya akan menjadi baik. Itu aja dari saya. Selanjutnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erin. Jadi DERAM ini paguyuban, ya. Paguyuban orang-orang yang ingin kedaulatan rakyat itu tegak di NKRI ini, begitu? Siap. Baiklah, kita kepada Ustadz Abdullah. Sekarang ini katanya masalah korupsi itu menggurita. Kemudian Presiden Prabowo itu statementnya adalah akan membersihkan korupsi tersebut. Nah, dari pengalaman dan perjalanan dinamika, bagaimana implementasi metode caranya, bagaimana kita ingin bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut, tapi bagaimana kondisinya sekarang ini? Silakan Pak Ustadz Abdullah. Terima kasih Pak Abbas. Hari ini Indonesia mendapat 4 krisis. Pertama adalah darurat korupsi, kedua darurat narkoba, ketiga krisis penegakan hukum, dan keempat krisis keluarga. Dari 2004 sampai sekarang KPK sudah menangkap hampir 2.000 orang, 1.900 lebih, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara luar biasa. Utang kita itu sudah hampir 20 triliun antara utang pemerintah, BUMN, dan swasta. Dan bunganya saja itu ratusan triliun setahun, seperti itu. Nah, oleh karena itu pernyataan Prabowo itu sangat menarik karena beliau akan kejar koruptor sampai ke benua Antartika. Faktanya koruptor antar kita. Jadi antara kabinetnya itu, orang-orang dekatnya justru yang kemudian melakukan korupsi. Kasus MBG itu luar biasa. Orang dekat beliau, orang yang dipercaya beliau, tapi kemudian yang korupsi. Begitu juga kasus yang terbaru, mantan
Jan Vitus itu luar biasa. Kalau 74 gram mungkin istri-istri kita punya, tapi ini 44 kilogram yang saya kira di benua manapun tidak ada pejabat yang punya uang atau emas 74 kilogram. Kalau disebutkan itu emas palsu, kenapa harus disimpan di brankas yang khusus, tempat khusus seperti itu? Nah, oleh karena itu maka Prabowo tidak mengikuti konsep beliau yang sebelum beliau jadi presiden, di mana Amerika itu penduduknya 400 juta orang, kabinetnya 15 orang, Cina itu 1, sekian miliar penduduknya, menterinya cuma 25 orang, kita 280, tapi menteri, wakil menteri dan badan itu 102 orang. Jadi bertentangan dengan teori yang beliau sendiri katakan pada awal ada efisiensi seperti itu. Nah, jadi itu problem pertama. Problem kedua, narkoba ini luar biasa. Menurut BNN, setiap hari ada 50 orang rakyat Indonesia yang meninggal karena narkoba. Ketiga, penegakan hukum. Di Riau beberapa waktu lalu, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi seorang pemuda yang menembak harimau. Dan kemudian harimau itu mati, dijatuhi hukuman 4 tahun. Tapi di Indonesia, di Jakarta, timah sekian ribu triliun, kemudian Pertamina sekian ribu triliun, tapi dijatuhi hukuman ada 4 tahun, ada 5 tahun, remisi kemudian bebas. Jadi penegakan hukum di Indonesia justru pada zaman Prabowo ini pedang itu tajam keluar tapi tumpul ke atas. Persoalan keluarga juga luar biasa, di mana sekarang ini Indonesia tercatat sebagai nomor 5 LGBT di dunia. Sehingga demikian dengan keluarga seperti itu, maka lahirlah kasus narkoba, lahirlah kasus korupsi, dan lahirlah penegakan hukum seperti itu. Maka saran saya, kalau Prabowo mau eksis sampai 2029, maka beliau harus menggunakan kaidah dalam dunia militer, yaitu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi untuk bisa survive, maka Prabowo harus singkirkan orang-orang Jokowi, singkirkan orang-orang yang mau menghancurkan bangsa dan negara, apa koruptor, apa oligarki, dan seterusnya. Jika tidak, maka kemudian saya setuju dengan pendapat beberapa teman-teman bahwa bukan hanya Gibran yang diturunkan, tapi juga sekaligus satu paket Prabowo dengan Gibran. Cuma harus diperhatikan kaidah fikih dalam Islam, jika dua pemimpin sama baik, dipilih yang terbaik. Tapi kalau dua pemimpin sama buruk, dipilih yang kecil mudaratnya kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada umat. Antara Prabowo dengan Gibran, Prabowo masih ada manfaatnya sedikit, kecil sedikit mudaratnya daripada masyarakat, daripada Gibran, seperti itu. Nah, untuk itu maka gunakanlah filsafat memakan bubur panas, mulai dari kecil, dari pinggir sampai ke tengah. Caranya adalah diproses. Mantu dari Jokowi yaitu Bobi Nasution, baru kemudian terus kepada Kaisang, kemudian Gibran, akhirnya kemudian dengan sendirinya Jokowi bisa dijatuhkan. Dan kalau dia sudah dijatuhkan, apakah mau dijatuhkan hukuman mati, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, nah itu terserah kepada masyarakat. Tentu itu sebagai saran saya kepada mahasiswa, saran saya kepada generasi muda, saran saya kepada masyarakat. Setiap hari datang ke KPK, unjuk rasa, demonstrasi, minta Bobi Nasution diproses 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan. Begitu juga Kejaksaan Agung, unjuk rasa agar supaya kasus Jan Vitus dilaksanakan dengan betul-betul berdasarkan ketentuan hukum. Dan untuk itu saya sarankan teman-teman KPK memantau dalam kedudukan mereka, kewenangan KPK mensupervisi polisi dan jaksa. Maka kalau Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyimpangan terhadap penanganan kasus Jan Vitus, maka KPK bisa mengambil alih itu untuk kemudian dilakukan ditangani oleh KPK. Tapi kalau undang-undang KPK masih seperti sekarang, tidak bisa diharapkan karena ketua KPK masih orang Jokowi. Untuk itu saya minta Prabowo terbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK. Kalau undang-undang KPK yang lama dikembalikan, maka KPK itu lembaga negara independen, dan kemudian Perpu dibawa ke DPR karena mayoritas orang-orang Prabowo sana, maka Perpu itu akan diterima. Baru kemudian undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang KN, bila bisa terbitkan Perpu dan kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli 45, maka insya Allah 2045 bisa Indonesia berkah tercipta. Jika tidak, maka Indonesia cemas, bukan Indonesia emas.
pada 2045. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah. Jadi poinnya adalah ya korupsi harus ditangani. Kita mulai dari pinggir. Nah, sebagai kasus khususnya itu Bobi Nasution dengan masalah Blok Medan ya. Di samping itu 4 gawat yang telah disampaikan tadi ini menjadi suatu catatan kita bersama untuk ini. Tetapi semua ini terpulang kepada humannya, kepada manusianya. To be or not to be, to kill or not to be kill, kan begitu. Nah untuk itu pandangan ini coba kita minta pendapat dari Prof. Taufik Maudin mengenai pola dan konsep berpikir bangsa ini sehingga terjadi seperti ini. Nah bagaimana Prof. Taufik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih dipanggil profesor juga nih, kacau betul. Saya ingin menyampaikan masukan. Kalau oke bisa dijadikan acuan, kalau enggak buang aja ke got. Saya menyampaikan bagaimana kita memahami dengan tantangan situasi yang ada, yang membuat kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, kapan, di mana, dan bagaimana, sehingga kita tidak terjebak menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan akibatnya, bukan pada sumber masalahnya. Sekarang kebanyakan begitu. Jadi orangnya, mayoritas masyarakat kita berpikirnya dalam kualitas berpikir yang saya sebut dengan jenjang ketiga dari 8 jenjang. Jenjang ketiga itu ciri-cirinya saya ulangi yang menonjol ada 3 atau 4. Yang pertama adalah reaktif. Reaktif artinya kalau ada sesuatu langsung direspon, bukan mencari sumber, menyelesaikan sumber masalahnya. Kemudian instan, kalau melakukan suatu hasilnya ingin langsung muncul di situ juga. Reaktif, instan, simptomatis, menyelesaikan tantangan bukan dari sumbernya tapi dari akibatnya, simptomanya. Dan yang terakhir adalah kita nih lebih banyak hura-hura ngomong dari bukan bagaimana kita melakukan sesuatu. Saya mantan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Sampai detik terakhir saya ngajar, kalau nggak salah 2010 apa gitu ya. Tidak pernah ada mata kuliah yang namanya yang membahas di manajemen mengenai kecerdasan spiritual atau perilaku manusia itu. Karena sebagian bahwa ini urusan psikologi, ada mental mindset yang bahwa ini urusan kita, ini urusan orang lain. Sehingga kalau ada teman dosen ITB membahas masalah manajemen, teman-teman di manajemen ribut, itu bukan bidang dia. Ini mindset yang nggak benar. Jadi saya akan mengatakan mulai cut off dengan benahi pendidikan. Tolong bedakan pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran itu rasional lewat IQ, pendidikan itu SQ-nya yang dibenahin. Saya belum pernah dengar membahas kecerdasan spiritual itu sebagai sesuatu yang luar biasa penting yang menentukan kualitas hidup seseorang, menentukan kualitas perilaku seseorang siapapun dia. Nggak pernah ada yang membahas. Dan saya juga mengatakan ini karena latar belakang saya sebagai praktisi, dulu saya bisnismen, tapi saya nggak mau maling, nggak mau korap. Jadi dasarnya memang itu. Nah di kita kan dianggap nggak penting. Kalau itu saja dianggap nggak penting dan tidak diajarkan, terus mau kemana kita? Boro-boro mendidik, ngajarin aja enggak. Jadi yang saya mengatakan pertama, yuk kaji kembali institusi atau sistem pendidikan di kita, benahin. Karena yang menyusun ini, Mas Ori saya bilang adalah mindset orang-orang yang di depan kelas. Orang yang berpikir di depan kelas dan yang praktisi itu berpikiran beda. Kalau yang berpikir di depan kelas, istilah saya loh ini ya, berpikirnya mestinya. Sedang yang praktisi berpikir dia ada masalah, how to solve it, bagaimana kita menyelesaikannya. Nah di kita itu di kampus lebih banyak berbicara kepada mestinya. Dunia nyata tidak berbicara mestinya.
Saya ngalami ketika saya jadi dosen di sana, saya termasuk dari 4-5 dosen yang gelar akademis saya sekarang pakai istilah S1. Waktu saya lulus dulu nggak ada S1, S2 itu nggak ada. Saya lulus, ijazah saya dicatatkan lulus sebagai sarjana ekonomi dan berhak mengambil doktor di bidang manajemen, begitu-gitulah. Orang dibagi S1, S2 sibuk dengan begitu-begituan, bukan dengan kualitas. Sebagai praktisi itu nggak ada urusan, sebab kalau di dunia praktisi pertanyaannya Anda bisa ngerjain apa, Anda bisa membereskan apa, bukan apa titel Anda, apa hebat. Jadi yang dimenit dari sana dulu lah di cut off. Kuliah itu jangan lebih banyak berbicara menurut ini, menurut itu, membahas menurut pendapat orang di luar negeri sana yang dia pun nggak kenal. Pokoknya lebih mahir berbicara menurut orang lain, tapi dia tidak pernah berbicara menurut saya harusnya begini. Saya ngalamin di fakultas ekonomi. Tapi sibuk dengan apalagi sekarang, wah degree harus S2, S3. Saya nggak ngerti lah apa bedanya, apa gunanya. Karena saya lebih banyak latar belakang sebagai praktisi. Di dunia praktisi bukan titel lo, itu kembali seorangnya. Lo bisa apa? Masalah apa yang lo bisa selesaikan? Bisa identifikasi masalah nggak? Berpikirnya bagaimana? Jadi yang perlu dibenahi dari bangsa ini adalah, atau kenapa bangsa menjadi ini? Jawaban saya satu, kita belum punya atau kehilangan national leader. Jadi kalau dikatakan kenapa bangsa ini amburadul begini, national leader kita nggak ada. Ini adalah kualitas. Mayoritas kita apa? Katanya Islam. Inilah kualitas orang Islam di sini. Inilah kualitas pimpinan, karena nggak ada pemimpin. Para Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, saya melakukan pengamatan di sholat Jumat dari 10 sholat barangkali kira-kira 7-8 itu membahas bagaimana hadis, fikih dan sebagainya. Ujung-ujungnya mengarahkan bagaimana kita menjadi orang baik supaya masuk surga. Sangat sedikit khotib yang berbicara sebagai umat apa tantangan kita, apa kontribusi yang kita bisa berikan untuk membenahi umat ini. Nggak ada ngebahas. Kalau ditanya kenapa, saya menduga keras khotib itu tidak punya ilmu untuk berbicara itu aja. Jadi kalau kita nggak benahin pola pikir, kualitas berpikir dari sumber-sumber yang ada, repot. Sehingga kalau sederhana, mulai benahin kualitas khotib sholat Jumat, benahin. Itu sholat Jumat berapa juta umat yang sholat, benahin di situ. Berhentilah khotib berbicara hadis, fikih dan sebagainya supaya masuk surga. Berhentilah bicara bagaimana tugas, peran, tanggung jawab kita sebagai umat ngebenahin bangsa dan negara ini. Itu tolong dibelajarlah ilmu dunianya. Semua ilmu kan, dunia apapun yang baik itu dari Allah, bukan fikih hadis itu aja dibahas. Itu sih bisa diajarin. Jadi benahilah ya, MUI benahin. Saya kalau udah sholat Jumat udah sama juga dengerin ngaji itu yang dibahas itu. Bukan bagaimana umat ini membenahi, Islam ini membantu mengatasi tantangan masyarakat yang mikirnya nggak benar, nggak dibahas. Karena khotibnya nggak ngerti ngomong begituan. Barangkali yang dengerti tadi hadis, fikih, ayat tadi itu yang dibahas. Bagaimana jadi orang baik masuk surga. Baik itu ya itu. Buat saya baik itu kalau Anda bisa ngasih manfaat. Nah, saya tutup dengan sebaik-baiknya manusia di atas bumi ini adalah yang mampu memberi manfaat pada orang lain atau orang banyak. Ini yang nggak dikerjain. Padahal itu dipegangan dalam tanda petik dunia. Islam sudah mengingatkan kita nggak pakai itu. Sibuk dengan ayat fikih, apalagi tadi itu dipakai. Itu aja, ini benahin dari sana. Khotib-khotib Jumat dibenahin, ya, MUI ini serius. Kemudian pendidikan juga dibenahi. Kuliah bahaslah mengenai kecerdasan spiritual. Jangan cuma ngomong IQ, ilmu ini, ilmu itu. Bagaimana kualitas perilaku dan kontribusi dia. Sastranya bagaimana mendidik, membangun manusia yang bermanfaat pada orang banyak. Itu aja barangkali masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang TB. Jadi barangkali pertama adalah bagaimana pendekatan berpikir kita. Kemudian bahwa yang namanya Indonesia ini majority Islam 85%. Ternyata bahwa di dalam
masjid yang begitu tempat membina masyarakat itu tidak termanfaatkan dengan baik, yaitu link and match daripada fikih, ayat dan hadis dalam rangka membentuk umat agar bermanfaat untuk orang banyak. Nah, barangkali untuk ini juga Ustaz Abdullah bisa memberikan jembatan apa yang disampaikan oleh Om Taufik tadi, kemudian terkait dengan masalah perilaku korup, perilaku narkoba dan sebagainya. Silakan Ustaz Abdullah. Ya, jadi Al-Quran itu kan wahyu pertama bukan kewajiban salat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban zakat, haji dan sebagainya, tapi kewajiban belajar. Wahyu pertama. Berarti memang yang paling prioritas itu adalah manusia, sumber daya manusia. Sehingga begitu maka tidak hanya IQ, tapi juga EQ, juga SQ, ada PQ, ada EQ. Nah, itu yang lemah di antara kita. Misalnya Human Development Index manusia Indonesia itu nomor 6 di Asia Tenggara. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, baru Indonesia. IQ orang Indonesia itu juga ranking ke-7 malah, ranking ke-7 seperti itu. Karena pendidikan kurikulum dan silabus itu misalnya yang punya sekolah terbanyak Indonesia itu Muhammadiyah, yang punya pesantren terbanyak di dunia itu NU. Tapi kurikulum di sana 50-50 atau 60-40. Padahal seharusnya 100-100. Nah, 100-100 sudah kemudian bisa memiliki 5 question tadi itu, intelektual, kemudian spiritual, kemudian emosional, kemudian kesehatan, dan kemudian adversity, ketangguhan, seperti itu. Nah, akibatnya maka kemudian ketika jadi pejabat, karena tidak punya spiritual question, hanya intellectual corruption, maka kemudian akhirnya ya terjadilah korupsi seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa dari 2004 sampai sekarang hampir 2.000 orang yang ditangkap, 86% mereka adalah sarjana, S1, S2, S3, profesor, guru besar dan seterusnya. Nah, untuk itu maka kemudian harus dimulai dari perbaikan sistem. Perbaikan sistem, pendidikan diperbetulkan, kemudian reformasi birokrasi, bagaimana rekrutmen ASN atau pegawai swasta yang berintegritas dan profesional, kemudian remunerasi yang menyejahterakan, bukan nominal. KPK tangkap ketua MK 15 tahun yang lalu, itu gajinya 100 juta satu bulan, tapi korupsi juga seperti itu. 100 juta gaji satu bulan waktu itu. Berarti bukan nominalnya, tapi menyejahterakan atau tidak. Karena itu saya sarankan agar supaya gaji PNS itu hanya mungkin 70 atau 75 ditransfer, 20 atau 20% itu dikonversi. Apa konversinya? Pendidikan anaknya dari SD sampai S1 gratis. Kemudian pengobatan gratis. Kalau ada BPJS, di dunia ini saya kira cuma Indonesia yang BPJS. Karena Undang-Undang 45 ini mewajibkan pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan yang gratis dan kesehatan yang gratis. Seperti baru kemudian fungsionalisasi IT. IT sudah berjalan tapi tidak optimal seperti itu. Nah, baru kemudian pengelolaan sumber daya alam kita harus berdasarkan pasal 33. Kita punya laut 20.000 triliun satu tahun potensinya. Kita punya tambahan 17 jenis tambahan terkaya di dunia, yang kalau itu diolah oleh BUMN bukan oleh oligarki tanpa kekayaan, maka setiap warga negara mendapatkan 20 juta rupiah satu bulan tanpa kerja, tanpa kerja secara gratis. Kita punya hutan, apa yang tidak ada di hutan? Kita datang ke dokter, berobat dikasih kapsul itu dari luar negeri, mahal harganya. Bahan bakunya dari mana? Dari Indonesia. Bahan bakunya dikirim keluar, baru kembali dalam bentuk herbal. Nah, itulah yang kita harus fungsikan. Seperti demikian laut kita, tambang kita, hutan kita, maka tidak perlu ada pajak. Saya menganjurkan pajak dihilangkan kecuali bagi yang non-muslim yang karena perlindungan atas agama, keluarga dan nyawanya mereka keluarkan pajak. Tapi buat umat Islam dengan zakat mal saja, tambang, laut, hutan selesai, tidak akan perlu ada lagi pajak seperti itu. Dan ada hadisnya Pak Abbas, pemungut pajak masuk neraka. Ada hadisnya. Nah, oleh karena itu maka kembali ke Undang-Undang 45 ini asli, di mana 4 orang penyusunnya itu adalah ulama, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Musahir, dan Adi Kusno. 4 ulama itu yang menyusun itu, dan
mustahil bagi saya empat ulama itu menyusun Undang-Undang 45 Pancasila yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi apa yang ada dalam Piagam Madinah dan Surah Rasul 49 pasal itu ditransfer ke Indonesia dalam bentuk Pancasila 45. Karena itu kalau Prabowo serius, bagaimana agar supaya beliau usahakan supaya kembali ke Undang-Undang 45 asli, maka Indonesia berkat tahun 2045 insya Allah bisa tercipta. Ya, jadi dalam hal ini bahwa pendidikan, Ya. adab, moral, kemudian pendekatan berpikir seperti yang disampaikan oleh Bang TB tadi. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Arifin, barangkali mau nambahkan, yaitu human development, begitu kan? Jadi intinya bahwa semua itu bisa kita capai dengan sumber daya alam, mengacu undang-undang ya, pasal 33. Dengan kekayaan kita, dengan bonus demografi kita, dengan manusia yang beradab, yang berpikir seperti yang disampaikan Bang TB itu tadi, insya Allah 2045 kita bukan Indonesia cemas, tapi Indonesia emas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali ada Pak Arifin mau nambahkan sebelum kita closing? Baik, terima kasih. Jadi memang paling utama masalah yang ada di Indonesia ini sumber daya manusia yang jauh di bawah standar. Artinya apapun kalau manusianya itu tidak standar atau SDM-nya itu rendah, contoh kalau SDM-nya tinggi standar, maju itu perusahaan, kalau enggak tutup bangkrut. Contoh yang paling kelihatan seperti Singapura yang nggak perlu kita mesti harus meneliti dan lain-lain. Orang-orang itu rajin, disiplin, ya begitu. Dikasih aturan apa, jalan dengan baik. Lah kita susah. Karena apa? Dari SDM ini tentunya pendidikan harus dibenahi. Yang utama dari dulu saya ingin bercita-cita 15 tahun lalu, mudah-mudahan pendidikan ini gratis. Ya baru sekarang terrealisasi. Kalau dari SD, SMP, SMA, kalau sampai SMA, sampai kuliah. Kenapa? Dananya dari mana? Ya kita sama-sama harus sadar lah, bapak-bapak yang udah korupsi triliunan. Buat apa? Ya kan? Coba uang-uang itu untuk bangun bangsa, ya kan? Wah itu bermanfaat banget toh. Triliunan dimakan juga paling berapa? Paling banyak 1 miliar lah katakanlah gitu lah, itu dimakan ya. Kalau mau beli mobil wah lebih dari itu. Tapi saya berharap monggo sadarlah, yuk kita sama-sama benahi bangsa ini, arahkan pendidikan yang baik. Kita yang ada jadi punya pekerjaan sih nggak masalah. Tapi buat tukang rumput, ya tukang bangunan, untuk makan aja susah, untuk hari esok lusa gimana mau mikirin anaknya untuk sekolah, gitu loh. Jadi mohon sekali lagi, yuk bapak-bapak yang udah korupsi itu janganlah korupsi lagi, secukupnya aja. Tadi saya dengar dari Prof TB juga udah gaji 100 juta masih korupsi juga, Masya Allah. Nah inilah mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul lewat paguyuban drum ini, yuk kita sama-sama menyadari bahwa SDM itu paling utama harus dibenahi. Program Pak Prabowo bagus MBG, tapi pelaksanaan di lapangan itu jadi korupsi. Jadi mohon sekali lagi korupsi janganlah, stoplah, cukuplah. Udah uang 1-2 triliun kan udah banyak banget. Masa sih masih ngumpulin lagi buat apa? Itu aja Pak dari saya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahkan silakan. Iya. Action apa yang dilakukan? Saya mengatakan kalau mau ngebenahin negara ini, berikanlah hak pegawai negeri PNS bukan dengan sibuk merubah PNS jadi ASN, nggak ada urusan. Berikanlah hak hidup yang layak untuk PNS, TNI, dan Polri. Gaji yang sekarang ini udah nggak benar.
naikin gaji itu nggak ada urusan, udahlah dikorupsi aja bisa kok nggak. Naikin gaji minimal golongan paling bawah di jenjang PNS itu dia terima minimal 8 sampai 10 juta sebulan. Ke atasnya silakan dihitung. Kalau itu nggak mau dibenahin, kita nyuruh orang kerja benar. Kita menuntut kewajiban dia. Kita mulai dengan berikan dulu hak dia. Kita tidak pernah berikan hak hidup yang layak untuk pegawai negeri, TNI dan Polri. Jangan nuntut banyak-banyak. Anda cuma ngasih nggak benar. Dan berhentilah berpikir model Menteri Keuangan. Ada yang berpikirnya dengan udah nggak, itu nggak penting karena sekarang Republik jalan dengan gaji kayak sekarang. Karena dia sendiri terima banyak. Berikanlah hak PNS itu, TNI Polri untuk hidup layak tanpa korupsi. Itu dulu dibenahin. Ini enggak. Jadi yang bisa korupsi ya korupsi, yang nggak korupsi lo mampus aja, boleh cari kerjaan, ngerangkap segala macam. Saya waktu masih ngajar di FEUI, karena gaji kita kecil, pimpinan fakultas punya kebijakan kita boleh nyari kerjaan yang lain, ataukah di lingkungan fakultas di lembaga-lembaga ada atau di lain, saya milih bekerja di luar dengan satu catatan, tugas tanggung jawab ngajar harus tetap 100%. Kalau ini nggak budiman sampai kapan? Ya berhentilah berpikir angka. Kalau gaji sekian APBN itu hak dari pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Penuhin itu negara akan beres. Jangan tanya caranya. Lo belajar, lo punya atak, lo punya tugas benahin itu. Yang minimal 8-10 juta. Yang atas diatur. Kalau itu diberesin, nah kalau dia masih korup juga, kerangkengnya minimal 25 tahun. Kalau dia korupsi minimal 25 tahun. Kalau nggak ditembak mati. Jadi tegas. Tapi berikan hak, jangan nuntut dulu. Jangan minta orang menuhin kewajiban sebelum kita menuhin kewajiban kita. Berikan mereka haknya, baru kita nuntut kewajiban mereka. Itu aja yang tolong kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah banyak kita bincang ya. Berbagai ya. Jadi barangkali nanti ada ya, nanti bicarakan lagi lebih spesifik. Jadi kalau saya simpulkan barangkali izin, pertama adalah masalah manusia itu pendidikan. Yang kedua adalah masalah ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam yang begitu luas. Yang ketiga adalah political will. Jadi kalau kita buat pilar, sekarang ini MPR kan punya 4 pilar. Taufik Konmas punya 4 pilar dalam menjaga bangsa ini. Nah ini barangkali yang kita bahas ini, izin saya menyimpulkan, pilar pendidikan manusianya dengan adab, kemudian pilar kedua masalah ekonomi dan kesejahteraannya, pilar ketiga adalah politik. Jadi adalah political will dari pemerintah, seperti tadi implementasinya dalam bentuk punish and reward. Rewardnya itu dibelikan minimum yang rendah tuh dengan status ekonomi sekarang tuh paling tidak 8-10 yang disampaikan oleh Bang TB tadi. Jadi begitu Pak Arifin, nanti setelah ini kita ada sesi berikutnya. Pemirsa yang beriman, yang disayang Allah SWT. Dengan demikian, terima kasih Ustadz Abdullah, Bang TB, Pak Arifin ya sebagai host, dan dari saya Abbas Taha. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. Oke. Racikan Berita 1